ketahui Bapak Ibu ya, kalau Ibu Bapak tahu apa itu manfaat menulis itu bagaikan candu. Jadi kalau udah sukses di tahap awal ya, jadi Anda menerima manfaatnya itu tidak harus koin dan poin ya, tidak harus koin dan poin, tetapi juga ada sisi yang terpuaskan di sana ya. Kita menyampaikan ilmu yang bermanfaat. Makanya di sini ada yang menyebutkan buku-buku yang Ibu Bapak tulis atau jurnal-jurnal yang Ibu Bapak tulis itu berguna bagi masyarakat keilmuan ya. Nah, dan insya Allah Ibu Bapak juga akan menerima manfaatnya meskipun Ibu Bapak setelah meninggal. Nah, penting sekali ini Bapak Ibu, ikatlah ilmu dengan menulis ya. Termasuk perkuliahan saya itu saya minta Ibu Bapak mahasiswa S2 maupun S3 kalau kuliah itu menulis itu penting ya. Jadi ketika mendapatkan ilmu, tulislah apa itu ide-ide pokoknya, case-case-nya ya, kunci-kuncinya. Nah itu penting, termasuk hari ini kalau misalkan Ibu Bapak merasa ada sesuatu yang baru dalam pengetahuan Ibu Bapak terima dari session ini, ya silahkan Ibu Bapak tulis. Karena dengan menulis, meskipun tulisan itu Ibu Bapak buang, tetap tersimpan dalam memori. Ya. Oke, saya ingin memotivasi Ibu Bapak ya. Karena Ibu Bapak itu kan tantangan beratnya itu kan menulis, termasuk menulis tesis. Ya. Nah, buatlah outline Bapak Ibu ya, outline, poin-poin penting ya, poin-poin penting yang Anda tulis. Nah, kemudian simpen ya, simpen. Ini sepele tapi harus Ibu Bapak ketahui, simpen, kemudian ada perubahan lagi, simpen lagi gitu ya. Jadi kalau menulis itu jangan sampai menulisnya di file yang sama ya. Menyimpannya di file yang sama. Misalkan kita beri nama tesis 1 ya, kemudian tesis 2 ya, misalkan kalau ini menulis tesis. Begitu juga artikel Bapak Ibu. Nanti saya contohkan bagaimana membuat outline, kemudian selanjutnya membuat ide pokok Bapak Ibu. Ide pokok dari outline yang kita buat tadi ya. Terkadang itu kita membuat outline beberapa hal ya. Nah, kemudian baru mencari literatur Bapak Ibu ya, baru mencari literatur. Untuk apa? Mendukung penjabaran ide kita. Nah, ini best practice dari saya. Kalau saya menulis itu biasanya saya tidak membaca dulu. Ya. Karena kalau kita menghabiskan waktu untuk membaca dulu, kita nggak efektif dan efisien ya. Ingat Bapak Ibu, setiap ada perubahan disimpan ya, dengan nama yang berbeda. Nah, kemudian setelah mencari dukungan dari referensi atau literatur, perluas lagi, revisi lagi ya dari apa yang kita tulis. Karena menulis itu bisa saja kita baca 3 kali, revisi juga 3 kali. Kita baca 5 kali, revisi mungkin saja terjadi 5 kali itu juga. Jadi itu Bapak Ibu. Nah kemudian lihat literatur lagi, dukung penjabaran itu tadi dengan literatur lagi. Jadi Bapak Ibu menulis, membaca. Intinya itu. Kalau biasanya orang-orang kan membaca terus menulis. Kalau saya balik ya. Menulis kemudian membaca dalam konteks menulis artikel ilmiah maupun tugas akhir. Bagaimana contohnya Pak? Saya akan beri contoh ya. Ini saya membuat outline. Nah ini saya membuat buku tentang apa ya? Ya ini penulisan publikasi ilmiah. Judulnya ini. Seluk-beluk menulis publikasi penelitian di jurnal berreputasi. Mungkin judul ini bisa berubah ya. Nah, apa yang harus saya lakukan pertama kali? Saya membuat outline dulu, Ibu Bapak. Ya. Nah, ini belum saya tulis. Bab 1 apa ya isinya? Ini saya coba mengapa harus publikasi.
outline dulu ya. Nah, ini mungkin udah terisi ya, sudah terisi. Di belakang masih banyak yang belum terisi Bapak Ibu, dan itu pertama kali saya lakukan dengan membuat outline dulu ya. Nah ini Bapak Ibu, apa itu detail page, highlight, itu belum saya isi karena saya membuat outline-nya dulu. Apa yang dalam ide saya itu penting, saya tulis dulu. Nah itu ya. Nah itu Ibu Bapak.